Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nurhayati dengan NIM 20183030333 dari program studi D3 Akuntansi, program vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Analisis Mekanisme Penerapan Fatwa DSN MUI nomor 8, DSN MUI nomor 4 tahun 2000 dan PSAK nomor 106 atas pembiayaan mikro dengan akad musyarakah studi kasus pada BMT Batik Mataram. Adapun latar belakang dari penelitian tugas akhir saya yaitu berdirinya Bank Mamalat Indonesia atau BMI pada tahun 1991 dan dengan beroperasi secara efektif pada tahun 1992 merupakan dari tanda dimulainya perkembangan lembaga keuangan perbankan di Indonesia. BMI itu sendiri berdiri seiring dengan tingginya kesadaran masyarakat terhadap layanan terkhususnya bagian keuangan yang berbasis syariah dan juga selaras dengan perkembangan zaman yang signifikan membuat kebutuhan dan kesibukan masyarakat juga bertambah. Seiring waktu berjalan, ternyata perkembangan lembaga keuangan terkhususnya perbankan dapat mendorong lahirnya perbankan yang berkonsepkan syariah. Bukan hanya itu saja, namun ternyata salah satu lembaga keuangan non-perbankan diantaranya Baitul Mawal Tamwil atau BMT merupakan kelompok non-bank yang dimiliki paling tinggi berjalan untuk kelompoknya sendiri yang mana hal tersebut berasal dari kalangan menengah ke bawah. Selain itu, pembiayaan yang paling banyak diminati dan diajukan oleh nasabah pada lembaga keuangan non-bank terkhususnya di BMT Batik Mataram, Yogyakarta yaitu pembiayaan musyarakah. Berdasarkan hal tersebut, dari banyaknya nasabah yang minat dengan pembiayaan musyarakah, terkadang sering terjadinya kurangnya komunikasi antara pihak-pihak berkontrak atas pembagian mengenai soal penanggungan resiko pembiayaan serta juga terkadang terdapat masalah mengenai pembagian antara keuntungan dan kerugian yang telah disepakati di awal akad. Bukan hanya itu saja, tetapi juga mengenai tentang objek akad dan jumlah pembagian biaya operasional dan persengketaan yang tidak sesuai dengan aturan fatwa DSN MUI nomor 8, DSN MUI nomor 4 tahun 2000. Sedangkan dari aturan PSAK nomor 106 baik dari segi hal pengakuan mengenai investasi, kerugian, keuntungan, piutang, dan pengakuan beban serta pelaksanaan akad pembiayaan dalam aturan PSAK nomor 106 belum sesuai dan juga masih sering kali ditemukan beberapa kekeliruan. Maka dari itu perlu adanya untuk memastikan bahwa pembiayaan musyarakah tersebut sudah selaras dengan seperti sistematis yang tercantum dalam PSAK nomor 106 dan DSN MUI nomor 8, DSN MUI nomor 4 tahun 2000. Adapun selanjutnya rumusan masalah dari penelitian tugas akhir saya yaitu yang pertama bagaimana mekanisme pengelolaan pembiayaan mikro dengan akad musyarakah di BMT Batik Mataram. Yang kedua, bagaimana penerapan pengelolaan pembiayaan mikro di BMT Batik Mataram berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 8, DSN MUI nomor 4 tahun 2000. Yang ketiga, bagaimana penerapan pengelolaan pembiayaan mikro berdasarkan PSAK nomor 106 di BMT Batik Mataram. Adapun di sini tujuan dan manfaat dari penelitian tugas akhir saya yaitu tujuan pertamanya untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan pembiayaan mikro dengan akad musyarakah di BMT Batik Mataram. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan pengelolaan pembiayaan mikro dengan akad musyarakah berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 8, DSN MUI nomor 4 tahun 2000. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana penerapan pengelolaan pembiayaan mikro berdasarkan PSAK nomor 106 di BMT Batik Mataram. Nah, untuk manfaatnya itu sendiri yaitu ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis itu sendiri diharapkan dapat menjadi referensi dalam hal wawasan dan pengetahuan baru mengenai tentang mekanisme pengelolaan pembiayaan mikro dengan akad musyarakah yang diterapkan oleh BMT Batik Mataram. Nah, untuk manfaat praktis yaitu diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta dapat juga menjadi bahan masukan kepada lembaga dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kepada nasabah.
Nah, diharapkan juga dapat menjadi bahan masukan dan informasi bagi perusahaan untuk menyusun berbagai strategi dalam pengembangan pengelolaan pembiayaan mikro dengan akad dalam transaksi tersebut. Nah, bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat menjadi media bahan referensi dan pertimbangan dalam bertransaksi dengan pihak lembaga non-perbankan. Nah, selanjutnya untuk kajian pustaka yang ada di dalam penelitian saya yaitu yang pertama, akad musyarakah. Dasar hukum akad musyarakah itu terdapat dalam Al-Quran surat Sad atau surat Sad ke-38 ayat 24. Nah, yang kedua, akad musyarakah dalam PSAK nomor 106 itu terbagi menjadi 4. Akuntansi untuk mitra aktif, akuntansi untuk mitra pasif, dan penyajian musyarakah serta pengungkapan musyarakah. Untuk akuntansi mitra aktif itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu selama akad, pada saat akad, akhir akad, dan pengakuan hasil usaha. Untuk akuntansi mitra pasif itu terbagi menjadi 4 juga, saat akad, pada saat akad, akhir akad, dan pengakuan hasil usaha. Nah, yang ketiga ada ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah atau DSN MUI nomor 8, DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang pembiayaan musyarakah. Selanjutnya penelitian terdahulu yang terdapat dalam penelitian saya yaitu dari Hardianti 2017. Secara umum BMT Surya Asa Arta sudah sesuai 50% dalam menjalankan aktivitas musyarakahnya dan sisa 50%-nya mengenai fatwa DSN MUI nomor 8 DSN MUI nomor 4 tahun 2000 belum sesuai, namun BMT Surya Asa Arta sudah sesuai dalam segi hal menjalankan aktivitas akad ijarahnya dengan fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI nomor 9 DSN MUI nomor 4 tahun 2000. Sedangkan menurut Linaria 2017, BMT Al Ihsan Metro Lampung belum sepenuhnya sesuai dalam mengimplementasikan PSAK nomor 106. Pengakuan dan pengungkapan di BMT Al Ihsan Metro Lampung sudah sesuai, akan tetapi ada beberapa pada pengukuran dan penyajian yang kurang selaras, yang mana dipicu oleh penerapan dana dalam bentuk non-kas yang dianggap tidak menjadi efisien. Nah, selanjutnya menurut Yahdiani 2016 bahwa keseluruhan mengenai pengukuran, penyajian, dan pengakuan di PT BPR Espormes Sleman sudah selaras dengan PSAK nomor 106. Namun berdasarkan PSAK nomor 106 untuk unsur pengungkapannya belum sesuai. Ketidaksesuaian itu dikarenakan belum adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi musyarakah dan pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aset. Adapun metodologi penelitian yang ada di dalam penelitian tugas akhir saya untuk objek penelitiannya yaitu berada di BMT Batik Mataram yang beralamatkan di Jalan Kapten Pierre Tendean nomor 50A Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Terus untuk jenis dan sumber datanya itu data primer dan data sekunder. Untuk data primer itu sendiri itu diperoleh berasal dari sebuah wawancara dengan salah satu pegawai dari BMT Batik Mataram, yaitu dengan cara datang langsung ke BMT Batik Mataram. Untuk sumber data sekundernya diperoleh dengan melalui dokumentasi atau studi pustaka seperti buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini, catatan-catatan, laporan pembiayaan, dan jurnal yang terkait. Nah, untuk metode pengumpulan data itu ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk observasi sendiri yaitu dilakukan sebuah pengamatan terhadap mekanisme pembiayaan mikro dengan akad musyarakah di BMT Batik Mataram. Untuk wawancara sendiri yaitu dengan cara mengajukan sebuah pertanyaan tertulis dan yang akan memberikan jawaban pertanyaan ialah subjek peneliti. Dan untuk dokumentasi itu diperoleh dengan cara memilah-milah dokumen, mengumpulkan dokumen yang berkaitan, serta mencatat dan mengkorelasikan hubungannya dengan kasus penelitian peneliti. Adapun di sini metodologi penelitian untuk teknik analisis data yang saya gunakan yaitu peneliti melakukan pengumpulan data berupa laporan arus kas, neraca, laba atau rugi, dan lain-lain, baik yang bukan langsung dari sumbernya atau juga yang langsung dari sumbernya yang nantinya dilihat dari catatan-catatan dan dokumentasi terkait yang ada di BMT Batik Mataram.
Nah, selain itu juga dilakukan analisis mengenai pembiayaan musyarakah berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 8 DSN MUI nomor 4 tahun 2000 dengan melihat bagaimana aplikasi akad pembiayaan musyarakah yang selama ini telah dijalankan oleh pihak BMT Batik Mataram. Kemudian dilanjutkan juga dengan analisis bagaimana komunikasi hukum yang dilakukan antara pihak-pihak yang berkontrak dan juga pembagian mengenai soal penanggungan resiko pembiayaan, serta bagaimana pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak BMT dengan nasabah di awal akad. Nah, selanjutnya di samping hal itu juga memberikan sebuah alternatif dan solusi untuk pemecahan masalah jika selama waktu analisis dilakukan terdapat sebuah kesalahan. Setelah itu, hasil dari analisis tersebut akan diuraikan dalam bentuk tulisan ilmiah yang berwujud dalam sebuah narasi dan kemudian dari data tersebut akan ditarik kesimpulannya guna bisa memperoleh hasil akhir dari penelitian ini. Adapun di sini hasil dan pembahasan yang pertama ini menurut fatwa DSN MUI nomor 8 DSN MUI nomor 4 tahun 2000 bahwa dari kedua belah pihak wajib menyatakan ijab dan kabul untuk menunjukkan kehendak untuk mengadakan akad dan akad dibuat secara tersurat. Ini menurut aspek dari akad ijab dan kabul. Nah, pada praktiknya di BMT Batik Mataram ternyata untuk melakukan kontrak akad secara tertulis harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak antara pihak BMT dan penyetor. Maka dapat disimpulkan bahwasanya ternyata antara praktik dan fatwa DSN MUI nomor 8 DSN MUI nomor 4 tahun 2000 telah sesuai. Nah, untuk aspek yang kedua yaitu pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum. Nah, menurut fatwa DSN MUI nomor 8 DSN MUI nomor 4 tahun 2000 itu ahli dalam menyerahkan atau diserahkan otoritas perwakilan. Nah, pada praktiknya di BMT Batik Mataram, ketentuan pembiayaan masyarakat seperti syarat permohonan, KTP, akte anak dan lain-lain. Nah, lalu pihak BMT melakukan pemeriksaan putusan yang mana ditujukan untuk melihat nasabah layak atau tidak mendapatkan pembiayaan. Nah, dapat disimpulkan bahwa antara praktik di BMT Batik Mataram dengan fatwa DSN MUI nomor 8 DSN MUI nomor 4 tahun 2000 itu telah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 8. Selanjutnya untuk pembahasan dari aspek objek yaitu kerja, modal, kerugian, dan keuntungan. Nah, menurut fatwa DSN MUI nomor 8 DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang akad musyarakah, yaitu poin pertama ada modal yang wajib diberikan dalam bentuk cash, perak, emas, atau yang nilainya sama. Nah, pada praktiknya di BMT Batik Mataram pun dana harus berwujud cash. Maka dapat disimpulkan bahwasanya antara praktik dan fatwa DSN MUI telah sesuai. Nah, poin yang kedua itu menurut fatwa DSN MUI nomor 8 itu partisipasi para rekan dalam pekerjaan adalah pokok implementasi musyarakah. Nah, pada praktiknya di BMT Batik Mataram itu keikutsertaan para rekan dalam pekerjaan kewenangan tiap pihak tidak wajib sama dengan penyetor mengelola usaha dan BMT mengawasi seperti dicantumkan dalam hak dan kewajiban nasabah dan BMT. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya antara praktik di BMT Batik Mataram dengan fatwa DSN MUI nomor 8 itu telah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 8 DSN MUI nomor 4 tahun 2000. Selanjutnya, hasil dan pembahasan di sini masih membahas tentang aspek objek, kerja modal, kerugian, dan keuntungan. Nah, menurut fatwa DSN MUI nomor 8 DSN MUI nomor 4 tahun 2000, itu poin ketiganya yaitu setiap laba rekan wajib dibagi secara rata dan sistem pembagian keuntungan harus tercantum jelas dalam akad. Nah, pada praktiknya di BMT pun perjanjian dalam nisbah bagi hasil yang mana laba sudah ditentukan di perjanjian akad yaitu BMT 60% dan nasabah 40%. Maka dapat disimpulkan bahwasanya antara praktik di BMT Batik Mataram dengan fatwa DSN MUI sudah sesuai. Nah, poin keempat yaitu ada menurut fatwa DSN MUI nomor
8 DSN-MUI nomor 4 tahun 2000 itu tiap rekan dibagi secara rata atas dasar saham dalam masing-masing modal. Nah, pada praktiknya di BMT Batik Mataram itu kerugian karena kecerobohan atau ada unsur kelalaian tetap menjadi tanggungan penyetor. Namun apabila sifatnya yaitu musibah, maka pihak BMT akan menanggung kerugian tersebut. Maka dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwasanya antara praktik di BMT Batik Mataram dengan fatwa DSN-MUI nomor 8 DSN-MUI nomor 4 tahun 2000 itu tidak sesuai. Untuk hasil dan pembahasan di poin keempat yaitu aspek biaya operasional dan persengketaan menurut fatwa DSN-MUI nomor 8 DSN-MUI nomor 4 tahun 2000 yaitu ada poin pertamanya biaya operasional dibebankan pada modal bersama. Nah, pada praktiknya di BMT Batik Mataram itu pembiayaan akad masyarakat di BMT Batik Mataram yaitu untuk biaya operasionalnya dibebankan pada modal. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwasannya antara praktik dengan fatwa DSN-MUI sudah sesuai. Nah, untuk poin keduanya menurut fatwa DSN-MUI yaitu solusi terakhir dibuat melalui jalur hukum Badan Arbitrase Syariah setelah tidak menemukannya keputusan bersama. Pada praktiknya di BMT Batik Mataram yaitu namun apabila melalui musyawarah tidak diperoleh keputusan akhir dari pihak BMT, maka pihak BMT tidak akan bertindak tegas melalui jalur hukum. Maka dari situ dapat disimpulkan bahwasanya antara praktik di BMT Batik Mataram dengan fatwa DSN-MUI nomor 8 DSN-MUI nomor 4 tahun 2000 itu tidak sesuai. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan ini menurut PSAK nomor 106 dalam aspek pengakuan yaitu menurut PSAK nomor 106 itu pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan masyarakat itu terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan keuntungan, pengakuan piutang, pengakuan beban. Nah, di dalam akad masyarakat di BMT Batik Mataram setelah dilakukannya wawancara itu hasilnya untuk pengakuan investasi itu telah sesuai dengan PSAK nomor 106 dan untuk pengakuan kerugian itu juga telah sesuai dengan PSAK nomor 106. Untuk pengakuan keuntungan antara praktik di BMT Batik Mataram dengan PSAK nomor 106 itu tidak sesuai. Dan untuk pengakuan piutang pada praktiknya di BMT Batik Mataram dengan PSAK nomor 106 telah sesuai. Untuk pengakuan beban di praktiknya BMT Batik Mataram dengan pengakuan beban yang tercantum dalam PSAK nomor 106 itu antara praktik dan PSAK nomor 106 itu telah sesuai. Hasil pembahasan selanjutnya ini masih menurut PSAK nomor 106, namun ini untuk aspek pengakuannya itu kalau menurut PSAK nomor 106 biaya yang terjadi akibat akad masyarakat atau biaya studi kelayakan tidak terdapat atau tidak dapat diakui sebagai bagian investasi masyarakat terkecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak mitra. Nah, pada praktiknya di BMT Batik Mataram itu untuk menentukan kelayakan akad masyarakat tersebut tidak dapat diakui sebagai bagian dari pembiayaan masyarakat, merupakan pembiayaan yang harus dikeluarkan dalam rangka akad masyarakat. Dapat disimpulkan dari sini bahwasanya antara praktik di BMT Batik Mataram dengan PSAK nomor 106 itu telah sesuai. Nah, untuk aspek pengukuran itu menurut PSAK nomor 106 dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah dibayarkan. Nah, pada praktiknya di BMT Batik Mataram itu sejumlah uang yang dibayarkan BMT kepada nasabah pada saat pencairan dana yaitu setelah akad pembiayaan masyarakat disetujui yaitu cara mengukur pembiayaan masyarakat. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwasanya antara praktik di BMT Batik Mataram dengan PSAK nomor 106 itu telah sesuai. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan ini dilihat dari aspek penyajiannya itu menurut PSAK nomor 106 investasi masyarakat yang disajikan oleh mitra aktif diserahkan dalam wujud kas atau aset non kas. Nah, pada praktiknya di BMT Batik Mataram
yaitu BMT Batik Mataram menyajikan pembiayaan musyarakah sebagai investasi musyarakah pada saat realisasi pembiayaan musyarakah. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya antara praktik di BMT Batik Mataram dengan PSAK nomor 106 itu telah sesuai. Nah, poin yang terakhir yaitu pengungkapan. Nah, menurut PSAK nomor 106 itu mitra pasif mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi pembiayaan musyarakah. Nah, pada praktiknya di BMT Batik Mataram, hal-hal yang terkait pembiayaan musyarakah, besarnya porsi dana pembiayaan musyarakah, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah dijelaskan pada saat awal akad mitra pasif. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwasanya antara praktik di BMT Batik Mataram dengan PSAK nomor 106 itu telah sesuai. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian yang telah saya teliti, yaitu yang pertama, mekanisme pembiayaan mikro dengan akad musyarakah yang dilaksanakan di BMT Batik Mataram secara keseluruhan belum sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 8, DSN MUI nomor 4 tahun 2000. Ketidaksesuaian itu dilihat pada saat pembagian kerugian yang mana dari pihak BMT Batik Mataram menetapkan apabila terjadi kerugian maka akan dilakukan rescheduling dengan menggunakan akad card. Nah, yang kedua, penerapan pengakuan akuntansi pembiayaan mikro dengan akad musyarakah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK nomor 106. Ketidaksesuaian itu terdapat dalam hal pengakuan akuntansi pembiayaan mikro terkhususnya dalam hal pengakuan keuntungan dikarenakan pada BMT Batik Mataram dasar pengakuan keuntungan diperoleh berdasarkan persentase. Sedangkan menurut PSAK nomor 106 menjelaskan bahwasanya pengakuan keuntungan itu diperoleh dari penghasilan usaha real nasabah. Adapun saran yang penulis berikan di dalam penelitian ini yaitu yang pertama, BMT Batik Mataram diharapkan untuk lebih banyak mensosialisasikan produk-produk yang dimiliki pihak BMT kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih memahami konsepsi Islam yang terdapat dalam produk-produk yang dimiliki oleh BMT Batik Mataram. Yang kedua, pengakuan akuntansi pembiayaan mikro dengan akad musyarakah perlu diperhatikan kembali terkhususnya untuk pengakuan keuntungan yang mana diperoleh dari penghasilan usaha real nasabah, bukan menggunakan persentase. Dan apabila terjadi perselisihan mengenai persengketaan diharapkan untuk menggunakan badan arbitrase syariah sebagai tindak penyelesaian masalah ketika tidak tercapainya kesepakatan. Nah, yang terakhir, BMT Batik Mataram diharapkan perlu adanya inovasi baru yang lebih untuk mengajak nasabah agar melakukan transaksi di BMT. Dengan begitu dapat meningkatkan nilai transaksi untuk setiap akad muamalah. Sekian dari hasil presentasi mengenai hasil tugas akhir saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.